Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Sumando Lorenzo dengan NPM 22060592550. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar tentang circular economy, engineer and numerical method pada kelas metode numerik dengan ajaran dari dosen kita, Pak Dai. The role of engineer for sustainability and efficiency. Pertama, kita masuk. Di sini ada penjelasan singkat tentang apa itu circular economy. Bisa dilihat pada kanan ada contohnya tentang apa yang dimaksud dengan circular economy. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi sirkular adalah sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang menganut prinsip ambil buat buang. Ekonomi sirkular mendorong siklus buat gunakan dan daur ulang. Circular economy adalah model ekonomi yang berfokus pada penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang produk, serta bahan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dalam konteks engineering, penerapan prinsip circular economy memerlukan pendekatan metodologis yang tepat, di mana numerical method memainkan peran kunci. Metode numerik seperti finite dan computational fluid dynamic membantu dalam mengoptimalkan desain produk, proses remanufaktur, dan pemeliharaan prediktif. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jelaskan tentang lebih rinci bagaimana variabel ini berinteraksi dengan mendukung konsep dari circular economy. Di sini ada optimasi desain dengan finite element analysis atau singkatannya VEA. Finite element analysis adalah teknik numerical method yang digunakan untuk memprediksi bagaimana produk akan bereaksi terhadap kekuatan, getaran, panas, dan kondisi fisik lainnya. Dalam konteks circular economy, VEA digunakan untuk mengoptimalkan desain produk agar lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dan didaur ulang. Yang pertama, desainnya tahan lama. Dengan menggunakan VEA, insinyur dapat mengidentifikasi titik lemah dalam desain produk dan memperbaikinya sebelum produk diproduksi. Hal ini meningkatkan umur pakai produk dan mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang cepat. Kemudahan perbaikan adalah yang kedua. VEA memungkinkan desain modular di mana komponen dapat dengan mudah diganti atau diperbaiki tanpa memerlukan pergantian sebuah produk. Daur ulang. VEA membantu dalam memilih bahan yang lebih ramah lingkungan dan mudah didaur ulang, serta mendesain produk yang lebih mudah untuk dimodify. Selanjutnya ada remanufacture dengan computational fluid dynamic. CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida dan panas di dalam sekitar produk. CFD sangat penting dalam proses remanufaktur, di mana produk atau komponen yang telah digunakan diperbaiki dan dikembalikan ke kondisi seperti baru. Efisiensi proses. CFD dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembersihan dan perbaikan suatu komponen yang akan kita jual, seperti sistem pendingin atau saluran bahan bakar, dengan memodelkan aliran fluida dan transfer panas untuk memastikan proses yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada kualitas produk. Dengan CFD, kualitas komponen manufaktur dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa produk memiliki karakteristik aliran fluida yang optimal, mengurangi kausan, dan memperpanjang umur pakai. Yang ketiga, pengurangan limbah. Proses remanufaktur yang dioptimalkan dengan CFD mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan selama proses perbaikan dan rekondisi, mendukung prinsip dalam circular economy. Pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif adalah pendekatan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan yang berdasarkan kondisi nyata daripada jadwal tetap. Teknik ini memanfaatkan data dari sensor dan analisis numerik untuk memprediksi kapan peralatan akan mengalami kegagalan. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Dengan pemeliharaan prediktif, peralatan hanya diperbaiki ketika diperlukan, mengurangi waktu henti yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pengurangan biaya. Biaya pemeliharaan dapat dikurangi karena perbaikan dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan, bukan berdasarkan jadwal tetap yang mungkin tidak efisien. Yang ketiga, mendaur ulang dan remanufaktur. Pemeliharaan prediktif memastikan bahwa komponen yang mendekati akhir umur pakainya dapat diidentifikasi dan diperbaiki atau diganti sebelum mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Mendukung prinsip manufaktur atau daur ulang yang mendukung sebuah gerakan dalam circular economy. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan apa sih yang kita dapatkan tentang hubungan circular economy, numerical method, dan engineering dari tiga variabel di atas, yaitu optimasi desain FA, remanufaktur CFD, dan pemeliharaan prediktif. Kesimpulan yang bisa diambil adalah interaksi antara circular economy, numerical method, dan engineering menunjukkan bahwa melalui penggunaan teknik seperti VA dan CFD, serta pendekatan pemeliharaan prediktif, dapat mendukung desain yang lebih optimal, proses manufaktur yang efisien, dan pemeliharaan yang efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi jumlah limbah,
tetapi juga mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam produksi dan penggunaan produk. Circular economy dan numerical method dalam konteks engineering bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Di situ maksud dari bagaimana korelasi antara circular economy, numerical method, dan engineering dengan variabel VA, CFD, dan pemeliharaan prediktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAI5 metodologi. Yang pertama, I am conscious. Di sini adalah tahap di mana kita harus secara sadar tentang apa yang akan kita lakukan. Makanya disebut dengan I am conscious. Yang kedua, initial thinking, di mana kita udah mulai berpikir bagaimana apa yang akan kita lakukan dan bagaimana langkah apa yang akan kita ambil tentang hal yang kita pikirkan. Yang kedua, instruction, di mana kita merealisasikan langkah-langkah yang akan kita ambil tentang pemikiran kita. Jadi kita sudah tahu jalan apa yang akan kita ambil untuk mencapai hal tersebut. Yang ketiga, idealization. Di sini adalah tahap ketiga setelah instruction, di mana kita mengidealisasi ide kita secara nyata di dunia nyata ini. Dengan apa? Kita menggunakan otak kita dan hati kita yang bisa disebut brainware ataupun hardware. Ataupun juga hardware bisa disebut dengan kolbu. Di sini idealization sangat diperlukan karena ini adalah langkah konkret untuk bagaimana kita mencapai suatu apa yang kita inginkan. Yang keempat ada conscious thinking, di mana setelah kita melakukan itu semua, kita telah mencapai tahap conscious thinking, di mana kita bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan dengan DAI5 metodologi. Yang pertama, emang kepintaran berasal dari Tuhan, dan bagaimana manusia bisa memanfaatkannya dengan mode conscious atau metode fokus, supaya manusia bisa lebih berkembang dan menjadi manusia yang lebih baik, berudiman, berakal, dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun negara dan orang sesama. Itu mungkin yang saya pelajari tentang DAI5 metodologi, dan hubungannya tentang circular economy. Di sini kita bisa membuat suatu tahapan di mana kita pada tahap conscious untuk melakukan suatu circular economy. Yang kedua, initial thinking, di mana kita bisa berpikir langkah apa yang akan kita ambil tentang variabel dari circular economy tersebut. Yang kedua, instruction, di situ kita dalam merealisasikan apa yang ingin kita lakukan dengan circular economy. Kita bisa menggambarkan dalam otak kita langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk merealisasikan ide tersebut. Dan tahap realisasi atau yang saya sebut dengan idealization adalah tahap nyata. Bagaimana kita menerapkan circular economy dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam masyarakat luas. Dan setelah kita melakukan itu semua, metodologi dalam DAI5 telah terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya tentang circular economy dan DAI5 metodologi dalam circular economy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sumando Lorenzo dengan NPM 22060592550 pamit undur diri. Terima kasih.